Kekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala Richter 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11:34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan ternyata? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur merendam ratusan rumah warga. Yang punya banjir dalam benar untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Video amatir warga merekam kejadian saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba merendam permukiman, mencapai 2 meter dan menyisakan atap rumah yang terlihat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini membuat air sungai Pitap meluap. Banjir terparah dirasakan warga desa Juu, Sungsum, dan Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kita ada di sini baru kali ini yang banjir paling parah. Sebelumnya banjir paling ketinggian air sekitar berapa, Pak? Ya kurang lebih 50-60 lah dalam rumah. Jadi sekarang ini udah hampir 1,5 meter lah. Nampak di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi fasilitas umum yang terdampak di sini yang kena banjir, masjid, ada sekolah, dan kantor-kantor desa. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, cuma ada beberapa barang-barang berharga milik warga dan ternak warga yang menjadi korban. Kini banjir sudah berangsur surut dan menyisakan lumpur cukup tebal di rumah warga yang terdampak. Mereka bergotong royong membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya. Dari Balangan, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan pasca bencana banjir longsor di 3 provinsi, penanganan bencana kini difokuskan pada fase rekonstruksi di sejumlah kabupaten. Sejumlah infrastruktur pun kini kembali beroperasi. Sejak bencana melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebulan lalu, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan penanganan cepat di wilayah terdampak banjir. Koordinasi antar institusi melibatkan personil TNI Polri hingga pengerahan puluhan unit pesawat untuk penyaluran bantuan, termasuk perbaikan dan pembangunan jembatan yang rusak akibat banjir. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan sejumlah kabupaten telah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi yang menandakan aktivitas masyarakat berangsur pulih.
Paruh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya. Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit. Dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Yang ketiga terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman fasilitasi relawan para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan.